Shalom Oma Opa, dimanapun Oma Opa berada, dengan penuh sukacita kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kita sama-sama ada di dalam ibadah UMAS online pada hari ini. Dan mari Oma Opa, kita mau persiapkan juga untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya bahwa tahun paradigma yang baru memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita gereja Tuhan pada hari-hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena kita percaya paradigma yang baru memberikan sukacita yang besar bagi setiap Oma Opa dan gereja Tuhan pada hari-hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Haleluya. Kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas Oma Opa dimanapun Oma Opa berada. Apapun yang Oma Opa lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Paradigma yang baru memberi kekuatan yang baru, sukacita yang baru bagi Oma Opa dan seluruh gereja. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, Kau sumber kekuatan, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru, paradigma yang baru Tuhan bagi gereja-Mu. Dan kami penuh Tuhan melimpah sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Oh haleluya. Yes. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku, yes, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yes, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sukacita kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, Amin. penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tangan-Mu, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka, haleluya, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi kita sembah. Yesus, Kau sukacita yang berlimpah, Kau kuasa, Kau penuh mujizat, Kau dahsyat.
gerejamu Tuhan yang menyaksikan Tuhan ibadah online hari ini. Paradigma yang baru Tuhan Yesus tercurah ya Bapa. Ora laba 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 laba. Sukacitamu Tuhan melimpah. Kekuatan yang baru Tuhan limpah-limpahkan Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan Yesus, kami percaya kami keluar jadi pemenang-pemenang-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau besar, Kau berkuasa atas setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kau berkuasa atas setiap masalah-masalah kami ya Bapa. Kau berkuasa ya Tuhan atas setiap kesehatan kami ya Abbas. Ora laba 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 laba. Ora laba shina. Yesus, domba
Kristus. Mari kita yang terima sukacita dari Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Sukacita yang dari Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apapun keadaan oma opa, sukacita Tuhan tetap melimpah-limpah. Haleluya. Sama-sama kita beri tepuk tangan. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi kita nyanyikan dari atas. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Gerakan mengalir bersama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersamanya, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Yes, tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja, yang memberikan sukacita melimpah-limpah atas oma opa dan gereja Tuhan hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini boleh ada Tuhan, terima kasih untuk penyertaan, kasih karunia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini semuanya oleh karena perkenanan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Yesus, biar setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami menjadi orang yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap firman ini Tuhan akan jatuh di hati kami yang subur, berbuah lebat, dan melalui hidup kami, nama Yesus ditinggikan. Dan melalui hidup kami juga, orang lain boleh diberkati. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati yang perayaan Paskah. Ya, sebelumnya kita memperingati yang namanya Jumat Agung, lalu 3 hari kemudian kita memperingati yaitu Paskah. Dan nanti dalam sekitar tanggal 26 Mei, kita akan memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Tentunya kalau kita boleh melihat makna dari Paskah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Arti dari kelahiran Yesus datang ke dunia adalah untuk dia mati di kayu salib dan menebus setiap dosa kita. Tentunya perayaan Paskah adalah perayaan yang sangat penting untuk kita boleh mengerti dan mengenang akan kebaikan Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa banyak orang yang menganggap bahwa Paskah tidak semeriah dari Natal. Ya, banyak orang memperingati Natal dengan sukacita dan lain sebagainya. Tapi saya tahu bahwa Paskah memiliki arti yang sangat penting juga. Karena Yesus lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita, mati di kayu salib dan darahnya tercurah untuk kita. Tapi kita memperingati yang namanya kematian tentunya bukan hal yang menyenangkan. Tapi saya tahu Bapak Ibu sekalian, dengan kematian Tuhan Yesus, kita punya masa depan yang cerah. Kita punya pengharapan. Oleh karena itu, kita percaya, kita menyembah Allah yang hidup. Kalau Yesus hidup, berarti kita punya masa depan, punya pengharapan, karena kita menyembah Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, ayo kita buka Bapak Ibu sekalian makna Paskah dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus 15 ayat 3-4, demikian bunyinya. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang di sini dikatakan sangat jelas bahwa makna Paskah bagi iman kita yang pertama adalah apa? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dosa ini harusnya kita tanggung. Tapi oleh karena kematian Yesus berarti apa? Harusnya kita yang dihukum, tapi Yesus yang mengambil alih setiap dosa kita. Dia harus dihukum, dia harus mati di kayu salib, dan darahnya tercurah buat engkau dan saya. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita. Bapak Ibu sekalian, kalau sini dikatakan, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Maut artinya apa Bapak Ibu sekalian? Maut adalah kematian. Maut artinya adalah apa? Adalah kita masuk dalam api neraka. Kalau kita ngomong soal upah, tentu upah adalah sesuatu yang ganjaran atau akibat daripada dosa itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan dosa kita juga tahu, dosa adalah pelanggaran kita dari firman Tuhan. Kita berbuat kesalahan, tentunya setiap kita tidak luput yang namanya soal dosa. Oleh karena itu kalau kita semua sudah berdosa, tentu upah kita atau ganjaran kita adalah kematian. Dan hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, melalui Paskah ini bahwa setiap dosa kita sudah ditebus secara lunas oleh darah Yesus di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengerti bahwa makna Paskah, makna kematian Tuhan Yesus adalah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita punya pengharapan, kita punya masa depan yang baik. Kalau kita ngomong soal kematian Bapak Ibu sekalian, tentu ada beberapa hal mengenai kematian. Yang pertama, kematian secara jasmani. Tentunya setiap kita akan mengalaminya. Saya nggak ngerti sampai berapa lama lagi kita boleh ada di dunia ini. Ada yang kuat 70 tahun atau 80 tahun. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian secara jasmani.
Dan hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong soal kematian, adalah kematian mengenai secara rohani. Bapak Ibu sekalian, secara rohani, kita pun juga bisa mengalami kematian. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang Kristen hari-hari ini yang tidak sungguh-sungguh. Mereka ikut ke gereja hanya ikut-ikutan. Mereka ke gereja hanya karena rutinitas. Mereka tidak punya kehidupan yang baik. Terlebih Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kalau kita hari ini beribadah secara online, bukan berarti kita boleh seenaknya. Kita harus mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kita bukan menonton ibadah, tapi mengikuti ibadah dengan benar. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita konsentrasi akan ibadah. Tentunya bagaimana kita ikut puji-pujian. Bukan hanya menonton orang menyanyi, tapi Bapak Ibu sekalian yang saya mau sampaikan di sini, ibadah secara online bahwa kita harus memberikan waktu yang benar buat Tuhan. Bukan kita harus melakukan sesuatu hal yang lain. Atau karena sambil lalu, tentunya sesuatu yang harus benar kita berikan buat Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini melalui ibadah secara online, mereka merasakan tidak ada hadirat Tuhan. Tentunya hal ini tidak benar. Baik secara onsite maupun secara online, hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan bisa ada di rumah-rumahmu. Tuhan bisa ada di gereja. Dimanapun juga Tuhan bisa ada. Yang penting bagaimana? Bagaimana kita bersikap dalam kita beribadah. Tentu orang yang mati secara rohani, mereka tidak lagi memiliki cinta yang mula-mula. Seperti dahulu bagaimana engkau berapi-api dengan Tuhan. Mungkin karena keadaan yang engkau alami hari ini, engkau merasa kendor, engkau merasa patah semangat, atau engkau mungkin tidak merasa punya pengharapan, atau mungkin jam-jam doamu yang sekarang makin menurun. Engkau tidak lagi membaca firman Tuhan secara baik. Baik Bapak Ibu sekalian, biar hari ini kita boleh memperingati yang namanya kuasa Yesus, darah Yesus, yang kita boleh mengingat lagi kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Cinta mula-mula ini kita bangkitkan kembali. Kita tidak boleh kendor, biar roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan, walaupun ibadah secara online. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah apa? Mati secara kekal. Setelah kita semua mengalami kematian secara jasmani, tentunya kita akan mengalami kematian secara kekal. Ya, kekal artinya apa? Selama-lamanya. Tidak cuma hari ini, tapi selama-lamanya. Ada dua pilihan. Mau masuk surga atau masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau berdoa kita semua masuk surga. Jangan sampai masuk neraka, karena saya tahu Bapak Ibu sekalian, di sana sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang ada sakit penyakit, ada sesuatu penderitaan. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk kita menyambut yang namanya kehidupan kekal, makanya kita harus hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, melalui kuasa darah Yesus, kita luput dari yang namanya kematian. Kita luput dari api neraka. Kenapa? Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau dari yang pertama, makna Paskah karena Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua, Kristus mau mengembalikan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ayo kita lihat Bapak Ibu sekalian, di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Di sini jelas dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan, oleh karena kita berbuat dosa, kemuliaan Allah itu telah hilang dari kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah itu kudus, Allah itu maha suci. Gak mungkin sesuatu yang berdosa itu bertemu dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, oleh karena setiap kesalahan kita, setiap dosa kita kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Dan tujuan Yesus untuk datang ke dunia menebus dosa kita, untuk mengembalikan kemuliaannya ke dalam kehidupan kita semua. Supaya apa? Supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Yesus mengembalikan kemuliaan Allah? Supaya kita dibenarkan. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa,
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau dia sampai merendahkan dirinya. Yang namanya Allah yang tidak kenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa. Wow, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang bagaimana dia mau menempatkan dirinya dalam posisi manusia, menempatkan dirinya dalam posisi kita setara dengan kita umat-umatnya yang berdosa ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau mengembalikan yang namanya kemuliaannya dalam hidup kita semua dengan merendahkan diri. Kita tahu Allah tidak kenal dosa. Dia Maha Kudus. Tapi dibuatnya dosa oleh karena kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh dibenarkan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kemuliaan Tuhan. Yang dulunya hilang, Tuhan akan kembalikan. Bapak Ibu sekalian, makna dari kematian Tuhan, makna dari pengorbanan Yesus, sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena kita tahu melalui Yesus bahwa kita akan diangkat menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, makna dari kematian Yesus, kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah berada di sorga sekarang. Mempersiapkan tempat buat engkau dan saya. Artinya apa? Kepercayaan kita tidak sia-sia. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Di sini dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan artinya apa? Dan kamu masih hidup di dalam dosa. Tapi apa yang kita lihat hari-hari ini bahwa Yesus bangkit dari kematian. Artinya apa? Artinya kepercayaan kita tidak sia-sia. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Bahwa kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Tuhan sudah janjikan sesuatu yang besar. Tuhan sudah janjikan kehidupan yang kekal bersama Dia di sorga nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa kalau kita menyembah Allah yang hidup, artinya apa? Janjinya masih berlaku sampai hari ini. Hanya orang yang hidup yang bisa menepati janjinya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau orang yang mati mana bisa menepati janji? Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, luar biasa bahwa Yesus itu hidup. Berarti apa? Janjinya masih berlaku sampai hari ini. Berarti apa? Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah makna dari kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus mau kita semua hidup serupa dengan Kristus. Mau apa? Mau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau apa? Mau setiap dosa kita boleh disembuhkan. Dosa kita boleh dipulihkan. Mengalami pemulihan seutuhnya. Dan kemuliaan Allah kembali dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita boleh mengerti bahwa kita punya Allah yang hidup. Janjinya masih ada sampai hari ini. Mujizatnya masih berlaku. Dan Bapak Ibu sekalian kita boleh mengerti bahwa apa yang terjadi pada waktu Yesus bangkit, sesuatu yang terjadi sesuatu mujizat yang terjadi sangat besar yang kita boleh lihat dan kita dengarkan. Bapak Ibu sekalian, banyak peristiwa dalam masa-masa ini adalah masa 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan salah satu peristiwa yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada waktu peristiwa Yesus bangkit, orang yang pertama ditemuinya adalah Maria Magdalena. Tentunya kita berkata, seperti apa Maria Magdalena? Sosok seperti apa perempuan Maria Magdalena? Kita lihat Bapak Ibu sekalian di Yohanes 20 ayat yang pertama.
Di situ dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Artinya apa? Pada waktu pagi benar. Maria Magdalena adalah orang yang mengasihi Tuhan. Pada waktu pagi-pagi dia pergi ke kubur Yesus untuk mau ketemu Yesus. Seperti halnya dalam kehidupan kita. Setiap pagi kita ketemu Tuhan. Setiap pagi kita berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana Maria Magdalena memberikan gambaran yang baik bahwa dia mengasihi Tuhan. Dalam kondisinya apapun yang dialami oleh Yesus pada waktu itu, dia ada di dekat salib. Dia ada di dekat kubur Yesus dan dia menjadi saksi dari penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Maria Magdalena, kita boleh mengerti sekali lagi sosok seorang Maria Magdalena. Kita lihat di Markus 16 ayat 9. Di situ menjelaskan tentang siapa itu Maria Magdalena. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Sekali lagi di sini dikatakan, setelah Yesus pagi-pagi pada hari pertama minggu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Artinya apa? Orang yang pertama ketemu Yesus setelah dia kematian dan mengalami kebangkitan, dia seorang yang namanya Maria Magdalena. Lalu siapa Maria Magdalena? Di situ dikatakan daripadanya ia pernah mengusir 7 setan. Artinya apa? Dalam kehidupan Maria Magdalena sebelumnya, dia pernah kerasukan 7 setan. Bapak Ibu sekalian, saya boleh melihat, boleh mengerti, mendalami kalau orang kerasukan 7 setan itu seperti apa. Wong 1 setan aja sudah luar biasa, apalagi yang dikatakan 7 setan. Ya, mungkin dia seorang yang jahat. Apakah dia seorang yang kerasukan dia menjadi seorang yang gila? Apakah kerasukannya macam-macam Bapak Ibu sekalian? Apalagi yang dikatakan 7 setan, bukan hal yang mudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Maria Magdalena adalah orang yang mengalami yang namanya pemulihan. Maria Magdalena adalah orang yang mengalami kesembuhan. Hidupnya sudah dipulihkan. Dari kerasukan 7 setan, akhirnya Roh Kudus yang hidup dalam hidupnya. Maria Magdalena sudah mengerti dan melihat mujizat Tuhan. Maria Magdalena seorang yang sudah mengalaminya secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu buah-buah dari pertobatannya. Bagaimana seorang yang sudah disembuhkan, seorang yang sudah dipulihkan, dan hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bahwa satu kehidupan yang mengalami pemulihan, ada perubahan dalam hidupnya. Bukan dia lagi kehidupan dalam dunia. Dia mulai memikirkan sesuatu hal-hal yang di atas. Memikirkan sesuatu hal-hal yang penuh dengan kehadirat Kristus. Hidup dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan waktu dia mendampingi Yesus pada waktu dia disalib. Dia ada di dekat Yesus pada waktu Yesus mati di kayu salib. Bahkan dia yang pertama kali menyaksikan dan ketemu Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Artinya apa sekali lagi? Pelayanannya merupakan buah dari pertobatan yang dialami seorang Maria Magdalena. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sudah dipulihkan Tuhan, kalau engkau sudah disembuhkan Tuhan, engkau mengalami mujizat, sudah sepantasnya dan seharusnya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosamu dan dosaku. Artinya apa? Harga kita sudah lunas dibayar. Kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Dan kehidupan ini kita berikan untuk Kristus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat pertama kali yang ditemui seorang
perempuan yang namanya Maria Magdalena. Hal yang kedua mengenai Maria Magdalena, saya bisa dapat di Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyinya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh membaca dari firman ini, dikatakan bahwa Maria Magdalena sudah disembuhkan dari roh jahat atau dari berbagai penyakit. Dan dia ada di dalam kelompok perempuan-perempuan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekarang lihat, pada waktu Yesus melakukan misinya, berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil. Artinya apa? Yesus melakukan misi, baik ke desa-desa, baik ke kota-kota, bersama dengan ke-12 muridnya. Dan setiap dalam pelayanannya, dalam misinya, di situ dikatakan ada perempuan-perempuan yang membantu dalam pelayanannya. Perempuan-perempuan yang melayani rombongan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Kita sebagai seorang yang sudah menyerahkan hidup sama Tuhan, bagaimana engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bagaimana engkau melayani pekerjaan Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh rombongan wanita-wanita ini. Bapak Ibu sekalian, saya banyak melihat misi-misi yang ada di daerah-daerah. Misi-misi yang ada di penjuru pelosok tanah air. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menjangkau orang-orang yang ada di pedalaman. Banyak sekali yang perlu dibutuhkan. Banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan. Karena seperti yang Tuhan katakan, amanat agung, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Bukan hanya di kota-kota, tapi di daerah-daerah. Di kota-kota kita bisa melayani apa yang ada di sekitar kita. Atau juga melalui gereja-gereja yang ada. Bagaimana kita melayani gereja-gereja. Bagaimana kehidupan kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa Maria Magdalena adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan apa? Dengan kekayaan mereka. Tentunya Tuhan memberkati para wanita-wanita ini. Rombongan wanita-wanita ini dikatakan beberapa perempuan yang telah disembuhkan. Mereka sudah dibebaskan. Mereka hidup dengan kemenangan. Dan dengan kekayaan mereka, mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita miliki hari-hari ini adalah sifatnya sementara. Biar kita gunakan apa yang kita miliki ini untuk kemuliaan Tuhan dan memperbesar kerajaan sorga. Seperti yang dilakukan Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan banyak perempuan lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa apa yang Tuhan temui pada waktu dia pertama kali menampakkan dirinya dari sosok Maria Magdalena adalah orang yang rela melayani, orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana kalau kita sudah menjadi hidup yang baru, kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sesuatu peristiwa yang luar biasa, sesuatu peristiwa yang penuh dengan mukjizat, bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan orang-orang yang ditemuinya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Mengasihi, rela melayani dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah engkau mau ditemui Tuhan? Apakah Tuhan mau bertemu dengan engkau? Bagaimana hidupmu? Apakah engkau hidup benar di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan doamu? Kita tahu bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau hari-hari ini engkau merasa doamu nggak didengar Tuhan,
Sekali lagi kalau kita boleh mengerti bahwa bagaimana kehidupan doamu, bagaimana kehidupanmu, apakah engkau sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan mau bertemu, menemui engkau? Mungkin kau hari ini kau hidup dengan berkelimang dengan dosa. Tentunya hal yang namanya kudus dan dosa tidak bisa bertemu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biar melalui pengorbanan Yesus, pengorbanan di kayu salib, dosa kita boleh dipulihkan, dosa kita boleh diampuni, dan kita harus kembali kepada cinta yang mula-mula, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah ditunjukkan oleh Maria Magdalena, sudah mengalami pemulihan, sudah mengalami kesembuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan. Akhirnya apa? Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu Yesus dikuburkan, dia ada. Pada waktu Yesus meninggal, dia ada. Dan pada waktu Yesus melayani misi, melakukan kemana-mana, dia pun melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya waktu yang diberikan, bahkan dikatakan dengan kekayaannya. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang boleh kita lihat hari-hari ini. Waktunya sudah sangat dekat. Dan masih banyak orang-orang di sana yang belum mengenal Kristus, belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya akan kasihkan ayat yang menjadi ayat yang sangat luar biasa. Ayat inti dari segala sesuatunya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oleh karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dikatakan bahwa kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus sudah bangkit, engkau akan diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo sekali lagi kita introspeksi hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita tetap memiliki cinta yang mula-mula? Kalau kita kendor, kalau kita hari-hari ini penuh dengan semangat yang patah, biar kita boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita. Dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus dikatakan untuk mengingat akan Tuhan. Sebelum Yesus diserahkan, Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Supaya apa? Mereka boleh mengingat akan kebaikan Tuhan. Persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu. Melalui perjamuan kudus ini, sekali lagi, kita boleh ingat bahwa Yesus sudah mati buat engkau dan saya. Yesus sudah bangkit untuk menyiapkan tempat yang terbaik buat kita. Yesus sudah bangkit, berarti janjinya masih berlaku sampai hari ini. Mujizatnya masih ada sampai hari ini. Saya akan berdoa untuk sebelum kita menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita introspeksi hidup kita. Apakah kita masih hidup berapi-api sama Tuhan? Semangat kita tidak kendor. Apakah kita merasa hari ini kita kehilangan pengharapan? Tapi biar melalui firman Tuhan, melalui kebangkitan Kristus, semangat kita boleh terus menyala-nyala. Ada pengharapan, ada hari esok. Melalui perjamuan kudus, kita boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib, dan hari yang ketiga Engkau bangkit. Kami percaya Tuhan, bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, kematian-Mu, darah-Mu yang tercurah untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Biar melalui pencurahan darah-Mu, dosa kami boleh disucikan, dosa kami boleh dibenarkan. Terima kasih Yesus, ampuni setiap kami Tuhan kalau kami bikin salah, ampuni setiap kami Tuhan kalau kami bikin dosa. Biar melalui perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, biar setiap apa yang kami lakukan hari-hari ini
biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Kiranya Tuhan, roti dan anggur ini Tuhan sucikan dan kuduskan. Layakkan setiap kami untuk sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ya Rasyantara Syara para. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Rasakan hadirat Tuhan. Ya Rasyantara Syara para. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih kalau Engkau sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mati, dibangkitkan, naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya juga Yesus bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Oleh karena itu janjinya ya dan amin. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu, penyertaan Tuhan yang baik, dan kiranya setiap apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati, pulihkan segala sakit penyakit mereka, pulihkan segala ekonomi, terjadi juga pemulihan secara keluarga di dalam masing-masing kehidupan jemaat. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Opa Oma di rumah. Biarlah semua Opa Oma di rumah diberkati dengan pujian penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, juga firman yang ditaburkan, semua itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah Opa Oma tetap semangat, dan juga minggu depan Opa Oma kita ibadah lagi ya. Jangan lupa bawa teman-teman, keluarga-keluarga terdekat untuk sama-sama menyaksikan ibadah online UMAS. Kita duduk bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Mari Opa Oma, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama satukan hati, yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh seperjamuan dengan Engkau ya Bapa pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak putus-putusnya kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa memberkati hamba-Mu ya Bapa yang sudah membawa kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu secara dahsyat dan luar biasa. Terus pakai ya Tuhan kemanapun Tuhan dia melangkah. Dimanapun Engkau tempatkan dia, terus akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga menopang ya Tuhan Yesus, untuk gembala sidang kami ya Tuhan Yesus yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Bapak, bersama keluarga ya Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan, kami memberkati hamba-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan Yesus. Semakin hari ya Tuhan Yesus, semakin melekat kepadamu ya Bapak. Dan terima kasih Bapak, biarlah hari-hari ini Tuhan Yesus, perkara-perkara ilahi terus Engkau nyatakan dalam kehidupannya ya Bapak. Dan kami juga berdoa menopang ya Tuhan Yesus, seluruh keluarga besar yang ada ya Bapak. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Memberkati keempat wakil gembala sidang yang ada ya Tuhan, supaya mereka boleh semakin unity, mereka boleh semakin sehati untuk menopang pelayanan Tuhan gembala sidang kami ya Bapak. Dimanapun mereka Tuhan tempatkan, kami percaya ya Tuhan, ada Tuhan Yesus tanda-tanda ajaib dan heran menyertai setiap pelayanan mereka. Dan saat ini kami juga menopang ya Tuhan Yesus, untuk karayon kami ya Tuhan, rayon 1D ya Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami memberkati ya Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Kiki Haryadi ya Tuhan Yesus. Kami memberkati ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam Tuhan Yesus memimpin, dalam Tuhan mengembalakan ya Tuhan, atas rayon 1D. Kami percaya ya Tuhan, semakin hari Engkau semakin perbesar kapasitasnya ya Tuhan. Engkau sendiri akan memperluas pekerjaan pelayanan ya Tuhan, dan kemanapun hamba-Mu melangkah, di situ ada tanda-tanda ajaib dan heran menyertai. Bersama keluarga terus aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan seluruh ya Tuhan tim-tim pengembalaan yang ada ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami memberkati ya Tuhan Yesus, untuk ya Tuhan Yesus pemimpin kami atas UMAS ya Tuhan Yesus. Kami memberkati Ibu Hana ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gembala yang baik ya Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan, Tuhan terus yang menopang, Tuhan terus yang menggendong, bahkan Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bahkan di dalam kehidupannya, Engkau akan pakai Ibu Hana lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu. Khususnya ya Tuhan Yesus, untuk umas-umas yang ada di rayon 1D. Kami percaya Tuhan akan pakai Tuhan akan tambahkan talenta-talenta yang baru ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu nyata atas kehidupannya, bahkan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur untuk bangsa yang besar. Kami mengucap syukur untuk bangsa yang kaya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas Indonesia. Kami katakan shalom bangsaku, negeriku Indonesia. Kami katakan shalom setiap penduduknya yang ada. Kami katakan shalom untuk setiap wilayah daerah yang ada. Kami percaya bahwa hari-hari ini Indonesia ya Tuhan ada dalam pemandangan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk ya Tuhan perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan sudah lakukan. Di mana Tuhan kami boleh melihat karya Tuhan, di mana Tuhan kami melihat perkara-perkara dahsyat ya Tuhan, di mana kami boleh melewati masa-masa sukar ya Bapa. Kalau Tuhan hari-hari kami boleh melihat kasus COVID sudah semakin mereda ya Tuhan, kami mengucap syukur. Ini bukan karena kekuatan dan hebat daripada para pemimpin yang ada, tapi karena campur tangan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menopang setiap pemerintahan yang ada. Kami memberkati setiap pemimpin yang ada, baik presiden, wakil presiden, seluruh kementerian yang ada, seluruh jajaran kabinet yang ada, sampai kepala-kepala daerah yang ada dari setiap 34 provinsi yang ada. Kami memberkati mereka, ada hikmat Allah yang turun Tuhan atas mereka, sehingga setiap kebijakan keputusan yang hadir, yang lahir dari mereka, semua bersumber daripada Tuhan, membawa Indonesia lebih sejahtera, Indonesia lebih damai. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan, setiap pembangunan dan pemulihan atas perekonomian bangsa kami sudah Tuhan kerjakan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu semakin nyata bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami memberkati Tuhan Yesus seluruh ya Tuhan Yesus masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang belum percaya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di tahun paradigma yang baru, ada paradigma yang baru yang Tuhan taruh atas bangsa kami, sehingga pertobatan, hujan pertobatan terjadi melanda Indonesia, sehingga setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa akan bertekuk lutut di hadapan-Mu, akan mengaku satu-satunya Allah Tuhan yang layak disembah hanya Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati
Opa yang dikasih dan disayangi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menerima doa berkat. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing, dan Tuhan akan memberkati. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu, maupun keluargamu, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Opa-opa, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.